Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai binomial Newton. Ya, ini adalah bentuknya kurang lebih gini ya, pakai segitiga Pascal. Ini kalau dilanjutin nanti nih makin melebar ya. 1 terus gitu 1 tambah 3 taruh di sini 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, dan berikutnya terakhir adalah taruh pasti 1 lagi ya. Jadi di ujung 1, di ujung kiri, dan di ujung kanan 1. Dan ini adalah bentuk segitiga Pascal. Untuk melanjutin lagi ya prosesnya sama kayak yang tadi ya. Nah, bentuk segitiga Pascal ini apa sih gunanya? Gunanya adalah misalnya dalam hal ini penjabaran dalam bentuk yang pangkatnya lebih dari 1. Oke? Jadi kalau misalnya ini kan yang bentuk kuadrat, ini bentuk pangkat 3 dan ini bentuk pangkat 4. Nah, kalau bentuk pangkat 3 yang ini penjabarannya itu bisa begini ya, 1 3 3 1. Gimana sih maksudnya cara penggunaannya? Nih perhatiin. 1 3 3 1 ya. Jadi kita tinggal pakai, dan ini adalah sebagai koefisien. Berikutnya kita taruh ini 3x. Nah, ini juga 3x, yang ini juga 3x. Di ujung sana nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kita lihat di sini. Ini kalau pangkat 3 taruh di sini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 ya. Jadi kalau misalnya ini pangkatnya 5, taruhlah sini 5 4 3, berarti lebih panjang kan? Karena kalau misalnya ini 5, berarti nggak mungkin pakai yang 1 3 3 1 ya, pasti pakai yang 1 5 10 10 5 1 ya. Selanjutnya kalau misalnya yang ini, kenapa sih tadi saya bilang nggak usah ditulis? Karena kalau misalnya kita tulis juga 3x pangkat 0. Pangkat 0 kan artinya 1, jadi nggak perlu tulis. Oke. Selanjutnya untuk yang min 2 ya. Di sini ada min 2 y ya. Jadi bagian yang belakang itu kita ambil tanda plus minus ini, kita ambil taruh sini. Kalau positif nggak usah tulis ya. Kalau negatif aja ini saya tulis ya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Nah, lalu berikutnya, jadi kalau misalnya yang tadi itu yang di depan ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, kalau yang belakang itu dari belakang 3 2 1 kayak gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan segitiga Pascal, dan jangan lupa juga ini ada tanda plusnya ya. Selalu jadi ini 1 3 3 1, ini ada tanda ini tambah, ini tambah, ini tambah ya. Dan ini kita lanjutin jadinya 3 pangkat 3 27x pangkat 3, lalu ini ditambah 3 kali ini 9x kuadrat dikali min 2y ya. Ingat ini adalah perkalian. Lalu ditambah lagi ini sama ini saya langsungin ya. Jadi 9x ini sama ini jadinya 4y kuadrat. Lalu ditambah sama minus 8y pangkat 3, karena 2 pangkat 3 itu 8, tapi karena negatif kan tetap ada negatif ya, pangkat ganjil ya. Lanjutin lagi 27x pangkat 3 dikali 9 dikali min 2, ketemu positif berarti negatif dong. 54x pangkat 2 y ditambah sama 9 kali 4 36 x y pangkat 2 ya, y nya pangkat 2 plus ketemu min lagi. Nah, ini adalah bentuk penggunaan dari segitiga Pascal ya. Sekarang ini kan saya lagi mau menyampaikan tentang binomial Newton. Lalu apa kaitannya sama segitiga Pascal? Nah, nih kalau segitiga Pascal itu kita cari semuanya ya, dari suku pertama sampai suku terakhir. Tapi kalau binomial Newton itu kita cukup cari suku keberapa yang diminta ya. Nah, rumusnya ini kayak gini, suku ke R plus 1, ini cara mencarinya ya. U dari R plus 1 pakai kombinasi NCR, A pangkat N min R, B pangkat R ya. AB ini apaan? AB itu adalah bentuk yang seperti ini. Dari bentuk ini kalau misalnya dicari nih suku ke berapapun, cara mencarinya kayak gini ya.
Biar lebih paham kita lihat contoh soal yang ini. Nah, di contoh soal ini tentukan suku ketiga dari 3x min 2y pangkat 3. Nah, ini saya sengaja ngambil dari soal ini. Berarti kalau misalnya suku ketiga 1, 2, 3 harusnya adalah 36 ya. 36xy kuadrat. Harusnya itu. Mari kita coba buktikan dengan penggunaan binomial Newton ini. Jadi ini suku ketiga UR plus 1 ya. Ingat, R plus 1. Jadi ini R plus 1 sama dengan 3 ya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin dalam sini NCR, N-nya itu yang ini, berarti ini pangkat 3. Taruh di situ 3-nya. R-nya ini, lihat nih, ini R plus 1. Berarti di sini 3 itu adalah dari 2 tambah 1 dong. Berarti di sini R-nya adalah 2. Paham ya? Lalu berikutnya A itu yang posisi depan kan? Berarti ini adalah 3x. Pangkatnya apa? N min R. Berarti 3 kurang 2, pangkat 1 ya. Lalu B-nya itu ini, min 2y. Pangkat apa? R ya. R-nya adalah 2. Ya, cara penggunaannya kurang lebih seperti itu. Ayo kita hitung lagi. 3C2 3 faktorial per 3 min 2 2 faktorial. 3x pangkat 1 berarti tetap 3x. Min 2y di kuadrat jadinya 4y kuadrat. Lalu ini cara kerjanya kan jadi 3 2 faktorial per 2 faktorial ya, ini yang ini. 3 kurang 2 1, nggak usah tulis lah ya. Karena 1 faktorial tetap aja 1. Ini 3x kali 4y kuadrat. Nah, berarti ini kan 3 kali 3 9 kali 4 36 x y kuadrat. Tuh, sama ya. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Tentukan suku kelima dari ini, x dikurang 1 per 2x pangkat 8. Ya, berikutnya kita lihat lagi nih contohnya. Tentukan suku kelima dari x dikurang 1 per 2x pangkat 8. Nah, kalau ini suku kelima berarti kayak tadi ya, U5 NCR berarti N-nya 8. C berapa nih R-nya nih? Ya, R plus 1 5. Berarti taruh di sini 4 dong. Ya, kita kurangin 1. Jadi di sini tinggal X pangkat N min R, berarti di sini 8 dikurang 4 dikali sama ini ya, min 1 per 2x pangkat 4, karena pangkatnya itu pakai pangkat R. 8C4 berarti 8 faktorial per 8 kurang 4 faktorial dengan 4 faktorial dari yang ini sendiri ya, dikali dengan X pangkat 4 dikalikan lagi dengan ini di pangkat 4 berarti negatif, kalau di pangkat genap kan hasilnya positif ya. 16 X pangkat 4. Jadi kita lanjutin yang ini. 8 7 6 5 4 faktorial per 4 faktorial, nih coret 4, ini kita jabarin 4 3 2 1. Nah, ini 32 coret ya, 4 coret sisa 2 dikalikan dengan ini X pangkat 4 per 16 X pangkat 4. X pangkat 4 sama, coret habis ya, nggak masalah. Pokoknya kalau misalnya memang bisa dicoret, kita coret. 2 coret nih, sisa 8. Jadi jawabannya tinggal 7 kali 5 35 per 8. Nah, selesai. Nggak ada variabel ya, nggak masalah, memang kan memang dicoret. Oke, tuh mudah ya. Nah, di contoh pengembangan soal berikutnya yang bentuk kayak gini ya, jadinya nanti nih
suku keberapa nih, kita harus cari tahu dulu. Kalau tadi kan udah suku keberapa udah dikasih tahu. Kalau yang bentuk kayak gini kita harus cari tahu dulu suku keberapa. Ya. Kita lihat dulu ya. N C R U pangkat R plus 1. Kan kayak gini ya. Ini saya ambil potongan depannya dulu. Lalu di sini ada 3x pangkat N min R dengan min 2y pangkat R. Nah, dari sini kita tentuin dulu nih. Y-nya pangkat 3. Berarti di sini R-nya ketahuan dong. 3. Oke. Lalu berikutnya N-nya ini kan udah pasti nanti diisinya sama 7 ya. Jadi N itu 7. Kalau N min R berarti berapa? 7 kurang 3, 4 dong. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, kamu menentukan N sama R-nya kurang lebih dengan metode seperti itu ya, substitusi. Jika diperlukan mungkin eliminasi. Oke. Kita lanjut ya. Jadi di sini 7C 3x pangkat berarti 4 ya tadi ya, N min R 4 min 2y pangkat 3. Nah, tinggal lanjutin perhitungannya. Jadinya 7 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial dengan 3 faktorial. 3 pangkat 4 81, X pangkat 4 min 2 di pangkat 3 jadi min 8. Ini ingat ini perkalian, Y pangkat 3. Jadi ini kita lanjutin. Ini buat batasan dulu. 7 6 5 4 per 4 faktorial dengan 3 2 1 ya. Yang 3 faktorial ini saya jabarin, coret, dikali 81 dikali min 8 dikali lagi sama X pangkat 4 Y pangkat 3. Nah, dapat deh koefisiennya. Jadi ini kali ini kali ini kali ini ya. Dan itu mendapatkan hasil sebesar minus 22680 X pangkat 4 Y pangkat 3. Oke, berikutnya kita ke jenis binomial Newton kalau misalnya sukunya lebih dari 2. Nah, di contoh soal yang ini saya pakai yang 3 suku ya, pangkat 3. Nah, ini rumusnya ya, dimana kalau misalnya ini tambah ini harus sama dengan yang atas. Oke, ini juga yang di dalam sukunya. Itu maksudnya kalau di sini X1, X2, X3 berarti di sini X1-nya adalah A, X2-nya adalah B, X3-nya adalah C. Sekarang kalau misalnya di contoh soal pertama, pada A plus B plus C pangkat 3 tentukan koefisien dari A, B, C. Nah, berarti ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1 ya. Jadi kalau misalnya kita mau langsung pakai dalam penggunaan rumusnya, N-nya ini udah pasti pangkat ini ya tadi. Per, ya ini istilahnya per, N1, N2, N3-nya ini adalah ya pangkat ini. Jadi 1, 1, 1. Nah, ini juga sebenarnya faktorial ya. Tuh. Lanjut lagi, X1, X2, X3-nya berarti X1-nya A. Pangkat 1, ya N1 kan 1. X2-nya B. Pangkat 1 juga, X3-nya adalah C, pangkat 1 juga. Jadi dapat tinggal 3 kali 2 kali 1. 1 kali 1 kali 1 kan tetap 1. A, B, C. Jadi dapatlah 6 A, B, C. Jadi dapat ya koefisiennya adalah 6. Berikutnya lagi, kalau misalnya bentuknya yang lebih rumit sedikit ya. Ada X min 2Y min Z. Sama kayak tadi. N-nya 5. N1-nya 1, N2-nya 2, N3-nya adalah 2 faktorial. Selanjutnya kita masukin ini ya. Sebagai X1-nya pangkat 1. Lalu ini selanjutnya min 2Y pangkat 2 dengan min Z pangkat 2 juga. Jadi oh ya, ini 5 faktorial. 5 faktorial 5 4 3 2 per 2 faktorial dengan 2 faktorial, coret 2-nya, coret juga ini sisa 2
dikalikan dengan X min 2 pangkat 2 4 Y kuadrat min Z Y kuadrat jadinya positif ya, Z kuadrat tuh. Jadinya nanti ini jawabannya adalah X Y kuadrat Z kuadrat 5 kali 2 10 kali 3 30 dikali sama 4. Jadi dapat jawabannya adalah 120. Ini maksudnya sama dengan ya X Y kuadrat Z kuadrat. Ya, berikutnya nanti ada contoh soal, kalian coba kerjakan biar lebih mantap ya. Oke, sekian materi kali ini. Semoga kalian memahami dengan baik. Ingat untuk subscribe, comment, and like, serta boleh share ke teman kalian juga ya. Terima kasih.